G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Adik-adik, sungguh penyertaan Tuhan sangat luar biasa. Kita ada sampai saat ini karena Tuhan yang menyertai hidup kita. Adik-adik, mari kita mulai ibadah kita. Ibadah kita dimulai dari nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang sangat hebat dan Tuhan yang sangat berkuasa. Betul adik-adik, Tuhan yang menciptakan semesta ini. Menciptakan matahari, menciptakan gunung, menciptakan laut, dan lainnya. Dialah Allah yang mengasihi kita. He is the Lord of you and me. He's the Lord of the sunshine, the Lord of the rain. He's the Lord of the good time, the Lord of the pain. He's the Lord of the mountain, the Lord of the sea. He's the Lord of the music, the Lord of the children, the Lord of you and me. He's the Lord of the sunshine, the Lord of the rain. He's the Lord of the good time, the Lord of the pain. He's the Lord of the mountain, the Lord of the sea. He's the Lord of the music, the Lord of the children, the Lord of you and me. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih. karena anugerah-Mu Karena anugerah-Mu, kami boleh kami boleh beribadah beribadah kepada Tuhan. kepada Tuhan. Tuhan sertai Tuhan sertai ibadah kami ibadah kami dari awal dari awal hingga selesai. hingga selesai. Dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Kasih Tuhan itu selalu bertambah setiap hari. Iya, kasih Tuhan itu selalu tiada berkesudahan. Aileen, tolong dong kamu cerita bagaimana kamu mengalami kasih Tuhan di hidup kamu. Oh, Alim bersyukur karena kasih Tuhan, Alim bisa pergi ke gereja untuk beribadah dengan teman-teman. Wah, itu berarti Aileen mengalami kasih Tuhan yang membuat dia bertambah-tambah dalamnya mencintai Tuhan. Kita sama-sama nyanyikan lagu Bertambah-tambah dalamnya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya
Adik-adik, kredo hari ini diambil dari perintah pertama dari 10 perintah Allah. Teman-teman kita akan memimpinnya. Adik-adik di rumah, mari berdiri dan mengikuti bersama-sama. Perintah ke-1 dari 10 perintah Allah. Keluaran pasal 20 ayat 2 sampai 3. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. The first commandment of the 10 commandments. Exodus chapter 20 verses 2 until 3. I am the Lord your God. You shall have no other gods before me. 十诫的第一诫，出埃及记20章2到3节，除了我以外，你不可有别的神。Aileen pernah lihat nggak burung pipit? Pernah dong, Aileen melihat burung pipit di belakang rumah. Wah, Aileen coba perhatikan. Burung pipit yang sebegitu kecil aja Tuhan pelihara loh. Apalagi kita semua ya, anak-anak Tuhan pasti Tuhan pelihara. Benar nggak Aileen? Betul, makanya Aileen tidak khawatir. Kalau Aileen itu pasti dipelihara sama Tuhan. Ya, kita nyanyikan sama-sama burung pipit. Kita mau berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami supaya bisa mengerti. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Yeay, kita akhirnya bisa main ke taman. Senang enggak? Senang. Kita keliling ya. Keliling taman, main-main di taman. Tuh lihat tuh apa tuh? Yang terbang-terbang tuh apa tuh? Burung. Bunganya cantik enggak? Nah, bunganya tuh kan cantik kan? Riri mau main apa di taman? Mau main apa? Main apa? Seluncuran. Hah? Seluncuran? Seluncurannya jauh di sana. Kita main di sini dulu aja, nikmati tamannya dulu. Wah, mau main apa jadinya? Main kejar-kejaran mau enggak? Mau. Kalau gitu coba Riri lari, nanti Cece kejar Riri. Cece hitung ya. 1, 2, 3, lari. Tangkap Riri. Tangkap Riri.
kayaknya Cece nih harus olahraga deh. Baru kejar Riri bentar aja Cece udah capek. Kita istirahat aja yuk. Boleh? Boleh nggak? Istirahat duduk di taman. Yuk duduk yuk. Capek Cece. Aduh. Kekurangan olahraga Cece nih. Sini duduk dekat sini. Jangan jauh-jauh. Kita nikmati. Aduh. Enak ya anginnya ya. Ngapain nak? Ngapain? Enak ya anginnya ya. Lihat tuh, apa yang terbang tuh? Burung lagi ya, banyak ya burungnya di tamannya. Ada yang hinggap di bunga. Apa tuh? Butterfly. Enak banget di taman ya. Aduh, gatal. Riri digigit semut nak? Ada nggak? Nggak ada ya? Aman ya? Apa itu? Tangkap nyamuk. Banyak nyamuk ya? Nggak apa-apa. Banyaknya. Tuh. Dapat nggak? Tepuk-tepuknya didapat nak? Mana? Iya dapat. Enak ya. Aduh. Nikmati dulu ya. Kenapa? Udah bosan ya Riri ya? Bosan? Kalau bosan, Riri mau apain sekarang? Baca? Kan Cici nggak bawa buku. Kalau gitu Cici ceritain, boleh? Ceritain tentang apa? Princess. Boleh deh Cici ceritain princess ya. Cerita princess ya. Nih ceritanya gini nih. Pada zaman dahulu tinggallah seorang gadis. Dia gadis yang cantik. Tapi dia udah gak punya papa, gak punya mama. Dia tinggal sama ibu tirinya sama 2 saudara tirinya. Nah, ibu tirinya sama saudara tirinya itu suka jahatin dia, suka suruh-suruh dia kerja. Tapi anak gadis ini, anak perempuan ini melakukan semua pekerjaannya dengan ikhlas, dengan tekun, dengan rajin. Nah, nama dari gadis ini adalah Cinderella. Singkat cerita, akhirnya Cinderella bisa bertemu dengan seorang pangeran yang ganteng. Pangerannya itu jatuh cinta sama Cinderella. Waktu ketemu, lalu gak bisa sama-sama terus kan? Lalu pangerannya tuh mau cari-cari Cinderella. Dan akhirnya ketemu. Akhirnya pangeran menikahi Cinderella. Akhirnya Cinderella hidup bahagia bersama dengan pangeran di istana. Wah, gimana? Udah? Selesai deh ceritanya. Dedek tahu nggak? Itu kan hanya cerita dongeng. Tapi di Alkitab tuh ada loh cerita yang kayak gitu loh. Bagaimana seorang gadis biasa bisa jadi princess, bisa jadi ratu. Mau tahu nggak dek ceritanya? Mau? Mana suaranya? Mau. Kalau mau Cece ceritain ya. Oke. Pada zaman itu ada seorang raja yang bernama Ahasiweros. Dia adalah seorang raja Persia yang merajai 127 daerah, mulai dari India sampai ke Ethiopia. Pada tahun ketiga dalam pemerintahannya, Raja Ahasiweros mengadakan perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya selama 180 hari untuk memamerkan kekayaannya dan kemegahannya. Coba kalian lihat betapa kayanya aku ini. Betapa megahnya istanaku ini. Aku Raja Ahasiweros yang merajai 127 daerah dari India sampai Ethiopia. Siapa yang bisa menandingi aku? Aku akan mengadakan pesta 7 hari lagi. Ya, pesta ini untuk seluruh rakyat di Susan.
Yang kaya maupun yang miskin, semuanya harus datang. Mereka harus melihat betapa besar dan megahnya kerajaanku ini. Dan pada hari yang ketujuh, raja minum-minum sampai merasa begitu gembira. Dan raja pun memanggil ketujuh sida-sidanya untuk membawa Ratu Wasti ke hadapannya. Aku begitu senang hari ini. Kalian sida-sida, sini. Kalian cepat panggilkan Ratu Wasti ke sini. Suruh dia pakai mahkotanya. Aku ingin memperlihatkan betapa cantiknya ratu seorang raja, Ahasiweros. Panggilkan dia ke sini sekarang. Baik, baginda raja. Pada waktu itu, Ratu Wasti sedang mengadakan pesta bersama dengan para perempuan mulia di istananya. Hormat Ratu Wasti. Kami ingin menyampaikan pesan dari Raja kepada Ratu. Pesan Raja? Ya, silakan sampaikan. Raja ingin Ratu untuk menghadap Raja sekarang dan Raja ingin Ratu untuk menggunakan mahkota Ratu. Menghadap Raja? Di mana? Di pesta Raja bersama para undangan. Di tengah pesta? Untuk apa? Raja ingin memperlihatkan kecantikan Ratu kepada semua orang. Memperlihatkan saya? Kepada para mabuk-mabukan itu yang di pesta? Bukankah itu menurunkan martabat dan harga diri saya? Apalagi raja yang mabuk itu dapat mempermalukan saya.
Saya tidak akan ke sana. Tapi ini perintah raja. Apakah kamu menjamin keselamatan saya, harga diri saya? Mari kita lanjutkan semua pestanya. Bersenang-senanglah kita. Bagaimana? Hormat baginda raja. Kami sudah memberitahukan apa yang raja suruh kepada ratu. Tetapi ratu menolak untuk bertemu dengan raja. Apa-apaan ini? Beraninya Ratu Wasti menolak perintahku. Kalian sudah pergi. Penasihatku, kemari. Aku ingin meminta nasihat kalian. Tadi aku sudah meminta Sida-Sida untuk memanggil Ratu Wasti untuk menghadapku. Tetapi Ratu Wasti menolaknya. Menurut kalian, apa yang harus aku lakukan terhadap dia? Baginda Raja, dengan kejadian ini, Ratu Wasti bukan saja telah menghina Baginda Raja, tetapi juga telah menghina pegawai istana, bahkan pada semua laki-laki di negeri ini. Dan apabila mereka mendengarkan kejadian ini, bahwa Ratu Wasti telah menolak untuk menghadap kepada raja, maka tentu istri dari semua suami-suami akan meremehkan suaminya. Dan apabila kejadian ini telah terdengar oleh pembesar-pembesar di Persia dan Media, maka tentu akan banyak kejadian yang tidak mengenakan. Istri-istri tidak akan mendengarkan perkataan dari suaminya, dan suami-suami akan memarahi istri-istrinya. Karena itu Baginda Raja, kami mohon agar Ratu Wasti tidak boleh lagi untuk menghadap raja. Dan ini dijadikan sebagai undang-undang negeri Persia dan Media. Supaya dengan adanya undang-undang ini, maka semua suami akan dihormati. Karena itu Ratu Wasti, kami mohon agar Ratu Wasti digantikan oleh wanita lain yang lebih baik daripada dia. Inilah Baginda Raja. Oke. Segera kirimkan surat perintah kepada seluruh provinsi di kerajaan yang isinya bahwa setiap rumah tangga suami harus menjadi kepala yang patut mengambil segala keputusan. Mengerti? Beberapa waktu berlalu. Walaupun raja sudah tidak marah lagi dengan Ratu Wasti, tetapi raja terus memikirkan perbuatan Ratu Wasti dan tindakan yang telah diambil terhadap Ratu Wasti. Sebab itu, para penasihat yang akrab dengan raja memberikan usul kepada raja. Hormat Baginda Raja, alangkah baiknya jika Baginda Raja segera mencari pengganti Ratu Wasti. Kiranya Baginda Raja akan mengangkat pegawai-pegawai di seluruh provinsi kerajaan ini untuk mencari gadis-gadis yang cantik, lalu membawanya ke istana di Susan ini. Benar Baginda Raja. Biarlah nanti Hegai, pejabat khusus yang menjadi kepala rumah tangga istana wanita, yang akan merawat mereka, yang akan mengurus mereka, jadi mereka bisa cantik. Begitu Raja. Setelah itu Raja, hendaklah Baginda Raja memilih wanita yang Baginda paling sukai dan menjadikan dia pengganti bagi Ratu Wasti.
Baiklah. Segera kalian kerjakan. Baik, Baginda. Baik, Raja. Sementara itu, di kota Susan ada seorang Yahudi yang bernama Mordekai, anak Yair. Dia adalah keturunan Kis dan Simei dari suku Benyamin. Mordekai ditawan ke Babel ketika Yerusalem dikalahkan oleh Nebukadnezar. Mordekai punya saudara sepupu yang cantik bernama Esther, sedangkan nama Ibraninya adalah Hadasa. Orang tua Esther sudah meninggal dan Mordekai pun mengangkat Esther sebagai anaknya. Esther? Iya, Paman? Raja Ahasiweros sedang mencari ratu pengganti Ratu Wasti. Kamu harus mengikuti sayembara itu. Kamu harus segera bersiap-siap dan pergi ke negeri Susan bersama gadis-gadis yang lain. Sayembara ratu? Saya ikut. Paman yakin? Kita ini orang Yahudi loh, bukan orang mereka. Iya, Esther. Tuhan telah memberikan kecantikan pada kamu. Mana tahu ini merupakan jalan untuk mengubah nasibmu dan mengubah nasib bangsa kita. Tapi saya ragu, Paman. Tapi saya juga tahu sih bahwa saya perlu taat seperti kata para nabi untuk mendoakan dan memperjuangkan damai sejahtera dimanapun saya berada, termasuk di tanah tawanan ini. Imanmu besar, Esther. Bersyukur kepada Tuhan, Esther. Kamu memiliki iman yang kokoh. Kita melakukan pekerjaan kita dan biarlah Tuhan yang melakukan pekerjaan Tuhan. Tetap sembunyikan kesukuanmu karena kita ini masih dihina. Baiklah, Paman. Saya akan taat. Melangkahlah dengan iman, Esther. Tuhan akan memimpin langkah-langkahmu. Esther bersama dengan gadis-gadis yang lain berkumpul di kota Susan. Mereka semua dibawa ke istana untuk diberikan perawatan kecantikan selama 1 tahun. 6 bulan dengan minyak mur dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai dan wangi-wangian yang lain. Lalu Hegai, si kepala rumah tangga istana wanita, kagum melihat Esther. Esther sangat baik terhadap Hegai, maka dia disenangi dan disayang. Sehingga Hegai memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya. Dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari istana raja. Kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Oh, rupanya ini para calon ratu rajaku Ahasiweros. Baiklah, yuk ikuti saya. Oh, rupanya calon raja, ratu rajaku, cantik-cantik semuanya. Berikan senyum kalian yang terbaik. Hei, kamu, kemarilah. Para dayang, segera masuk. Ini adalah para calon ratu raja kita, Ahasiweros. Khusus dia, bawa dia ke istana wanita yang teristimewa. Berikan dia perawatan yang terbaik. Dan juga berikan makanan yang khusus buat dia. Mengerti? Baiklah. Segera laksanakan. Terima kasih, Tuan. Semoga Yang Maha Kuasa menyertai Engkau. Esther dikagumi setiap orang yang memandangnya. Ia dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia.
Atas nasihat Mordekai, Esther tidak memberitahukan bahwa dia adalah seorang Yahudi. Setiap hari Mordekai selalu berjalan-jalan di halaman depan istana wanita itu untuk menanyakan keadaan Esther. Esther, Ya, sudah tiba waktunya kamu akan menghadap raja. Dayang, bawa kemari baju itu. Ambillah pakaian ini dan pakailah. baik Tuan. Wah, kamu benar-benar cantik. Raja pasti akan tertarik dengan kamu. Mari kita menghadap raja. Baik Tuan. Maka tibalah giliran Esther untuk menghadap raja. Hormat tuanku raja. Hormat Baginda Raja. Ini adalah Esther, salah satu calon ratu raja. Bangunlah. Siapakah namamu? Nama saya Esther Baginda Raja. Kau adalah gadis yang paling cantik di antara gadis-gadis lain. Mendekatlah kemari. Mulai sekarang, kau adalah ratuku. Nah, adik-adik sudah dengarkan cerita bagaimana kisah hidup seorang Esther. Esther ini adalah seorang asing di negeri Persia, dia adalah seorang Yahudi. Tapi kita lihat bagaimana pemeliharaan Tuhan di dalam hidupnya. Lihat dong, Esther ini kan adalah seorang anak yang udah gak punya papa, gak punya mama. Tapi dia diangkat menjadi anak dari Mordekai. Mordekai itu saudara sepupunya. Lalu ada kejadian bagaimana Raja Ahasiweros menurunkan tahta Ratu Wasti. Akhirnya raja membuka kontes untuk mencari ratu. Dan Esther ikut kontes cari ratu itu bersama dengan perempuan-perempuan lain. Ketika pertama kali Esther masuk ke istana, Esther sudah mendapatkan kasih dari kepala istana wanita, yaitu Hegai. Hegai begitu mengasihi Esther, Hegai begitu menyayangi Esther. Bukan hanya Hegai loh yang menyayangi Esther, tapi semua orang yang melihat Esther itu sangat menyayangi Esther. Mereka kagum akan kecantikan Esther. Dan sampai pada satu hari ketika Esther sudah bisa bertemu dengan Raja Ahasiweros, pertama kali raja bertemu Esther, Raja Ahasiweros sudah langsung menyukai Esther. Raja Ahasiweros udah langsung jatuh cinta sama Esther, dan akhirnya Esther pun diangkat menjadi seorang ratu di negeri Persia. Kisah hidup Esther bukan hanya sampai di sini aja loh. Minggu depan lagi kita akan mendengarkan kisah kelanjutan dari hidupnya Esther. Setelah mendengarkan itu, kita akan tahu apa sih sebenarnya rencana Tuhan di balik pengangkatan Esther menjadi ratu di negeri Persia. Nah, adik-adik, cerita Esther minggu ini kan mengajarkan kita bahwa Tuhan memelihara Esther dengan begitu luar biasanya. Tuhan memelihara Esther dengan cara yang gak terbayangkan kan? Nah, begitu juga dengan hidup kita. Tuhan juga akan selalu menjaga dan memelihara hidup kita. Bukti pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita apa? Coba kakak tanya, sampai sekarang adik-adik masih bisa makan kan? Makannya berapa kali sehari? 3 kali sehari kan? Makan enak kan? Lalu adik-adik juga masih punya baju kan untuk dipakai? Lalu adik-adik juga masih bisa sekolah. Walaupun ada yang sekolah online, ada yang udah mulai sekolah di sekolah, tapi adik-adik sama-sama kan bisa sekolah. Selain itu, adik-adik juga masih punya papa, punya mama. Walaupun mungkin ada beberapa di antara adik-adik yang sudah gak punya papa atau yang gak punya mama, tapi adik-adik masih punya akong, masih punya ama, masih punya ii, punya kau-kau, punya cek-cek, punya pek-pek.
yang sangat sayang kepada adik-adik. Itu semua adalah bukti pemeliharaan Tuhan di dalam hidup adik-adik. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dia yang akan selalu menjaga kita dan akan melindungi kita dari yang jahat. Sama seperti ayat hafalan kita hari ini. Kita sama-sama buka ya. Ya, kita buka Alkitabnya. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari 2 Tesalonika pasal 3 ayat 3. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 3. Udah ketemu semuanya? Yuk kita sama-sama bacakan ya. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Satu kali lagi ya. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 3. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Didik, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, hari ini kami bisa belajar kisah dari Esther. Dari kisah Esther ini kami belajar bagaimana Engkau yang selalu memelihara hidup Esther dengan cara yang tidak terbayangkan. Kami yakin Tuhan, Engkau juga akan selalu memelihara hidup kami. Engkau selalu hadir di dalam hidup kami, Engkau yang akan selalu menguatkan kami. Kiranya Engkau terus mengajarkan kami ya Tuhan, percaya akan pemeliharaanmu, percaya akan kemahahadiranmu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Seperti Ratu Esther dipelihara sama Tuhan, Tuhan juga akan memelihara hidup kita. Karena kita adalah anak-anaknya. Seperti lagu Pauhuo Tise Yehwa yang diambil dari Mazmur nomor 121 ayat 5 sampai yang ke-8. Tuhan menjanjikan untuk menjaga dan pelihara hidup kita. Adik-adik, bagi teman-teman kita yang beribadah secara online, kalian bisa mengajukan persembahan dengan 2 cara. Yang pertama, kalian bisa antarkan ke gereja, atau yang kedua, bisa transfer ke rekening gereja. Jangan lupa berikan angka 11 di belakang nominalnya.
Teman-teman, jangan lupa kita baca Alkitab dan berdoa setiap hari ya. Ibadah kita sudah selesai, kita akan menutup dengan doa Bapa kami dan doa berkat dari Ibu Maria. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, lipat tangan dan tutup mata. Mari menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang telah bangkit dari kematian, yang telah mengalahkan kuasa maut dan dosa, memelihara anak-anak berdiri teguh, tidak goyah, dan juga tetap setia, hidup berkemenangan dengan kuasa kebangkitannya. Amin. Oke, bye-bye semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Oke, dah.